Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahidarun Izati, NIM F1D018-034 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Mataram. Jadi, maksud dan tujuan saya yaitu untuk menjelaskan mengenai project management atau manajemen proyek guna menyelesaikan ujian tengah semester yang digantikan sebagai tugas mandiri dari mata kuliah proyek perangkat lunak. Untuk lebih singkatnya lagi, kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Jadi di slide ini, apa itu proyek? Jadi sebelum kita lebih ke materi yang lebih dalamnya, kita harus tahu apa itu proyek. Proyek adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Nah, kemudian setelah kita mengetahui proyek, kemudian kita akan dijelaskan mengenai apa itu manajemen proyek. Nah, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk kegiatan proyek guna memenuhi persyaratan proyek. Nah, manajemen proyek adalah usaha pada suatu kegiatan agar tujuan adanya kegiatan tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dari manajemen proyek ini bisa kita tarik kesimpulan kalau jika kita ingin membuat suatu proyek atau suatu kegiatan proyek, nah kita harus memenuhi persyaratannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru terciptanya suatu proyek itu yang dilaksanakan secara efisien dan efektif. Nah, selanjutnya, siapa sih yang berperan dalam proyek itu? Yang berperan dalam proyek hal ini adalah manajemen proyek. Nah, manajemen proyek ini merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Selain manajer proyek, yang berperan dalam manajemen proyek adalah customer atau user, atau sebagai pemberi proyek yang memberikan tugas kepada tim yang berperan untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, kemudian ada juga sponsor, influencer, atau influencer ini bisa kita sebut sebagai orang yang sering mempromosikan sesuatu, baik itu jasa, barang, dan sebagainya. Kemudian ada PMO atau Project Management Office, dan yang terakhir ada anggota tim proyek yang terdiri dari desainer, programmer, dan analis. Nah, setiap orang ini berperan dalam manajemen proyek yang disebut sebagai stakeholder. Nah, jadi orang-orang yang termasuk ke dalam manajemen proyek atau yang berperan sebagai dalam manajemen proyek itu disebut sebagai stakeholder. Selanjutnya, tugas setiap stakeholder. Nah, di sini kita akan menjelaskan setiap stakeholder itu memiliki tugas-tugas tersendiri. Yang pertama, ada manajer proyek. Nah, manajer proyek ini tugasnya mengidentifikasi dasar, tujuan, kebutuhan, batasan, dan hasil akhir proyek. Yang kedua, mengkoordinasikan berbagai harapan dan kebutuhan dari masing-masing stakeholder yang berkepentingan. Yang ketiga, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek. Dan yang terakhir, menutup proyek ketika telah selesai dilaksanakan. Jadi intinya dari manajer proyek ini, dia sebagai ketua dari proyek yang akan dibangun. Istilahnya pimpinan, nah seperti itu. Kemudian yang kedua ada customer atau user. Nah, customer atau user ini yang menentukan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat. Semisalkan jika proyek yang dibuat itu dalam proyek perangkat lunak. Jadi, customer atau user ini bisa
memberikan suatu kebutuhan yang dia perlukan dari perangkat lunak yang dia inginkan. Jadi seperti itu. Semisalkan kalau proyek yang dibuat itu dalam bidang yang lain, jadi bisa saja customer atau user itu memberikan suatu tugas kepada manajer proyeknya untuk hal yang harus diselesaikan tersebut, hal yang harus diselesaikan oleh setiap tim dari manajemen proyeknya. Kemudian yang ketiga, sponsor. Nah, sponsor ini memiliki tugas untuk mengatur dan memelihara tujuan-tujuan untuk proyek-proyek perbaikan yang berada dalam otoritasnya. Kedua, memberikan dasar pemikiran proyek. Dan yang ketiga, melatih atau menyetujui perubahan-perubahan dalam arah atau ruang lingkup sebuah proyek jika diperlukan. Jadi sponsor ini sangat berpengaruh ya, karena sponsor ini salah satu pengaruh yang besar bagi manajer proyek untuk melaksanakan proyek yang akan dibangun. Yang keempat, ada influencer. Nah, ini kerap kali kita dengar zaman sekarang. Influencer ini sangat trending zaman sekarang ini ya, karena influencer ini seperti orang yang bisa mempromosikan suatu barang atau suatu jasa dari berbagai sosial media yang dimiliki, entah itu Instagram, YouTube, dan sejenisnya. Nah, tugas dari influencer ini yang pertama menjadi trendsetter baik di skala kecil maupun besar. Dan yang kedua, influencer digandeng untuk mempromosikan produk dari proyek yang dimiliki dalam berbagai bidang manajemen proyek. Yang kelima, ada PMO atau Project Management Office. Nah, tugas dari PMO ini yang pertama, memberikan fungsi pelaporan kepada manajemen senior di semua proyek. Yang kedua, menyediakan bantuan ahli untuk banyak proyek tentang teknik dan alat penjadwalan, resiko dan manajemen sumber daya, dan lain-lain. Yang ketiga, mengatur tata kelola di seluruh proyek. Yang keempat, menyediakan sumber daya. Dan yang terakhir, mendukung suatu proyek besar dengan melakukan semua pekerjaan teknis yang dibutuhkan oleh manajer proyek senior. Jadi istilahnya project management office ini sebagai tempatnya melakukan suatu proyek yang dilakukan. Selanjutnya, yang keenam, desainer. Nah, desainer ini merupakan salah satu anggota tim proyek yang telah disebutkan tadi siapa yang berperan. Nah, desainer ini salah satu anggota tim proyeknya. Nah, tugas dari desainer ini ada banyak ya, di sini ada banyak. Nah, tugasnya yang pertama itu yang menyelesaikan persyaratan analisis untuk mengetahui kebutuhan end user atau pengguna. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan pihak manajemen untuk memastikan kesepakatan tentang prinsip sistem. Yang ketiga, bekerja sama dengan programmer dan end user untuk memastikan kompatibilitas teknik dan kepuasan pengguna. Yang keempat, merencanakan dan merancang sistem informasi dengan menggunakan teknik analisis struktur, pemodelan data, dan teknik informasi. Yang kelima, menentukan persyaratan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengatur atau mengubah sistem. Yang keenam, mengembangkan, mendokumentasikan, dan merevisi prosedur desain sistem, prosedur pengujian, dan standar mutu. Yang ketujuh, menciptakan desain arsitektur dengan spesifikasi yang diperlukan untuk sumber daya perangkat keras, perangkat lunak, data, dan staf. Yang kedelapan, mengkoordinasikan instalasi perangkat lunak dan sistem. Dan yang terakhir, memastikan pelaksanaan proyek memenuhi persyaratan klien dan sejalan dengan peta jalan sistem dan arsitektur teknis. Jadi intinya desainer ini dia mengatur semua jenis desain yang diperlukan dari proyek yang diinginkan dari si klien atau customer. Jadi ntar desainernya ini yang bakalan mengatur bagaimana sih bentuk desain dari proyek yang diinginkan dari si klien. Jadi seperti itu.
Nah, yang ketujuh ini ada programmer. Programmer ini juga termasuk ke dalam bagian anggota tim proyek. Nah, tugas dari programmer ini yang pertama, menulis program atau coding dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, memahami konsep basis data. Yang ketiga, mengoperasikan aplikasi basis data. Yang keempat, melakukan pengujian terhadap aplikasi program. Yang kelima, melakukan analisis terhadap aplikasi program. Yang keenam, melakukan riset dokumentasi dan modifikasi aplikasi perangkat lunak. Yang ketujuh, melakukan analisis dan memperbaiki error pada perangkat lunak secara tepat dan akurat. Dan yang terakhir, menyediakan status laporan aplikasi yang dibutuhkan. Jadi si programmer ini yang bakalan menjalankan suatu proyek tersebut. Jadi semisalkan kalau ada klien ingin dibuatkan suatu perangkat lunak, misalkan kalau proyek yang ingin dibangun itu proyek perangkat lunak. Jadi si klien ini akan memberikan apa yang diinginkan melalui manajer proyek. Nah, manajer proyeknya. Nah, nanti si manajer proyeknya akan memberikan tugas kepada programmernya untuk membuatkan perangkat lunak yang diinginkan dari si klien itu. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir, analis. Analis ini juga termasuk ke dalam anggota tim proyek. Analis ini memiliki tugas yang pertama, membangun dan mengembangkan software terutama pada tahap requirement, design, dan sebagian dalam tahap construction atau implementation. Yang kedua, membuat dokumen requirement dan desain software berdasarkan proses bisnis klien. Yang ketiga, membuat proposal dan mempresentasikannya di hadapan klien. Yang keempat, membuat desain database apabila aplikasi yang akan dibangun memerlukan database. Dan yang terakhir, membangun dan mengembangkan framework atau library untuk digunakan dalam pengembangan software oleh programmer. Jadi analis ini tugasnya menganalisis apa yang dibutuhkan dari si klien tersebut. Jadi ntar analis ini juga ada kaitan eratnya dengan si desainer dan si programmer, karena analis ini yang akan menentukan jalannya suatu perangkat lunak tersebut, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh si klien itu. Nanti analis ini yang akan menerjemahkannya, kemudian akan diserahkan ke desainer dan programmer. Jadi suatu proyek itu akan cepat berjalan jika kerjasama tim bisa terlaksana dengan bagus. Selanjutnya ada pengelolaan manajemen proyek. Nah, pengelolaan manajemen proyek ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menyesuaikan spesifikasi, rencana, dan pendekatan terhadap berbagai macam perhatian. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau pengelolaan ini akan berjalan jika spesifikasi atau rencana dan pendekatan yang dilakukan bisa disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, mengidentifikasi persyaratan. Nah, yang kedua ini kita harus mengidentifikasi apa sih syarat-syarat yang diperlukan, yang diinginkan oleh si klien. Nah, kemudian yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Nah, dalam suatu proyek itu kita harus menentukan tujuannya dengan jelas. Jadi tidak semata-mata kita harus menentukan tujuannya dengan samar-samar. Dengan begitu kita bisa mengetahui tujuan yang akan didapatkan dari membuat suatu proyek ini apa. Bukan hanya tentang memberikan kepuasan kepada si klien, tapi juga memberikan pelajaran bagi anggota-anggota tim yang terlibat dari manajemen proyek. Nah, yang terakhir, menyeimbangkan tuntutan persaingan akan kualitas, ruang lingkup, waktu, dan biaya. Jadi antara waktu dan biaya dan sebagainya kita harus seimbangkan, selaraskan.
Jangan kita tentukan yang satunya waktunya lebih banyak, biayanya lebih banyak. Jadi antara waktu dan biaya itu harus selaras. Kemudian slide selanjutnya, tujuan manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek itu dapat dibagi jadi 4. Yang pertama, tepat waktu. Dalam hal ini tidak terjadi keterlambatan penyelesaian suatu proyek. Maksudnya di sini, jika si klien memberikan batasan waktu kepada manajer proyeknya mengenai proyek yang akan dibangun itu harus tepat waktu dilaksanakan. Misalkan kalau si klien ini memberikan batas waktu 1 bulan. Jadi setidaknya manajer proyek ini harus memberikan tugas kepada timnya untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan tepat waktu, atau untuk lebih bagusnya lagi bisa juga dikerjakan sebelum waktu yang telah ditentukan atau waktu yang telah disepakati. Dengan begitu, tujuan manajemen proyek tersebut akan terlaksana dengan baik. Yang kedua, biaya yang sesuai. Maksudnya, agar tidak ada biaya tambahan dari perencanaan biaya yang telah dianggarkan. Jadi, biaya yang harus disesuaikan itu disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh klien. Jangan sampai si klien ini membutuhkan perangkat lunak yang proses tersebut sangat sulit dilakukan, tapi biaya yang diinginkan itu terlalu murah. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh si klien. Sehingga agar tujuan manajemen proyek itu tercapai. Nah, kemudian yang ketiga, kualitas yang sesuai dengan persyaratan. Jadi, antara kualitas tersebut, misalkan jika klien ingin suatu proyek perangkat lunak, jadi si klien ini bisa menentukan biaya yang sesuai dan waktu yang ditentukan tersebut sesuai dengan apa yang dimiliki oleh setiap tim proyek tersebut, entah itu kemampuan yang dimilikinya. Jadi antara waktu dan biaya tersebut bisa setara, jadi sehingga kualitas yang dihasilkan nanti akan lebih bagus. Yang keempat, proses kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah semua terlaksana, jadi diharapkan agar kegiatan yang diberikan atau kegiatan yang dilakukan oleh tim manajemen proyek bisa terlaksana dengan baik. Kemudian di sini ada sasaran utama manajemen proyek. Yang pertama, pengembangan dan penyelesaian sebuah proyek dalam budget yang telah ditentukan, jangka waktu yang telah ditetapkan, dan kualitas bangunan proyek sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah dirumuskan. Yang kedua, bagi kontraktor yang bona fide, yaitu untuk mengembangkan reputasi akan kualitas pekerjaannya serta mempertahankannya. Yang ketiga, menciptakan organisasi di kantor pusat maupun di lapangan yang menjamin beroperasinya pekerjaan proyek secara kelompok atau teamwork. Yang keempat, menciptakan iklim kerja yang mendukung baik dari segi sarana, kondisi kerja, keselamatan kerja, dan komunikasi timbal balik yang terbuka antara atasan dan bawahan. Dan yang terakhir, menjaga keselarasan hubungan antara sesamanya sehingga orang yang bekerja akan didorong untuk memberikan yang terbaik dari kemampuan dan keahlian mereka. Jadi, sasaran utama manajemen proyek ini tergantung dari apa yang dibutuhkan. Sasaran utama manajemen proyek ini berguna juga untuk menentukan proyek yang dibangun tersebut, sehingga kita bisa tahu gimana sih sasaran utama dari proyek yang dibangun, agar proyek yang dibangun tersebut tidak semata-mata untuk pembangunan yang diberikan oleh klien.
Jadi kita mesti tahu sasaran utamanya itu apa sih, yang dibutuhkan itu apa sih. Jadi seperti itu. Dengan adanya sasaran utama ini, jadi pekerjaan yang dilakukan lebih erat gitu, lebih terlaksana dengan baik dan benar. Walaupun proyek yang dibangun tersebut mungkin dalam artian mungkin susah. Jadi seenggaknya ketika sasaran utamanya ini diketahui, kita bisa mengembangkannya dengan kompak. Nah, kemudian slide selanjutnya, tugas manajemen proyek. Adapun tugas manajemen proyek yang pertama, merencanakan proyek. Jadi, dalam merencanakan proyek ini, peran pertamanya manajer proyek merupakan yang membuat rencana yang layak untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sejalan bersama strategi bisnis organisasi secara keseluruhan. Bagian dari rencana ini adalah mendefinisikan ruang lingkup proyek dan menentukan sumber daya apa yang tersedia, memperkirakan waktu dan komitmen keuangan, serta bagaimana memantau dan melaporkan kemajuan proyek. Jadi dalam hal ini, si manajer proyek harus merencanakan terlebih dahulu proyek apa yang diminta oleh si klien. Jadi tidak semata-mata dengan langsung kita membuat proyeknya tanpa adanya perencanaan. Nah, hal tersebut salah. Kemudian yang selanjutnya, mengumpulkan tim. Nah, project management membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugas-tugas proyek yang mencakup staf dan manajer yang terampil dan berpengalaman. Mereka perlu mengambil peran dengan tim yang ada. Setelah tim dibuat, project management memberi mereka tugas dan tenggat waktu serta alat untuk berkolaborasi. Diskusi dan brainstorming akan sangat sering dilakukan tim dalam proses suatu proyek. Hal tersebut dilakukan untuk pembaruan status, memetakan kemajuan tim, dan mengalokasikan kembali sumber daya yang diperlukan. Jadi, dalam hal ini setelah perencanaannya dilakukan, kemudian si manajernya akan mengumpulkan tim. Nah, dengan mengumpulkan tim ini, si manajer juga bisa mengkoordinasikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh si kliennya, gitu. Yang ketiga, mengatur komunikasi dalam waktu yang terbatas. Waktu selalu berjalan, sementara proyek harus selesai sesuai tenggat waktu. Komunikasi adalah kunci untuk mengatasi perubahan dan memastikan semua orang melakukan apa yang harus mereka lakukan. Project manajemen harus menentukan, menjadwalkan, dan memperkirakan durasi tugas secara akurat untuk mengembangkan dan memelihara jadwal yang realistis. Jadi, di sini kita bisa mengetahui bahwa komunikasi itu sangat penting dilakukan dalam manajemen proyek. Karena tanpa adanya komunikasi antara si manajer dan timnya akan kewalahan jika komunikasi yang dilakukan terbatas. Karena komunikasi yang diperlukan ini sangat penting. Karena semisalkan nih analisnya tidak melakukan komunikasi antara desainer dan programmernya, maka hal tersebut tidak akan terlaksana, proyeknya bakalan tidak terlaksana dengan baik dan waktu pengerjaannya pun akan sangat lama, seperti itu. Yang keempat, menghitung budget. Project Management akan mencari tahu bagaimana menghitung budget yang tepat untuk proyek. Setelah menghitung dana yang diperlukan untuk menjalankan proyek, dana akan diajukan kepada stakeholder atau pimpinan perusahaan. Selanjutnya, Project Management harus memantau pengeluaran aktual dengan budget yang direncanakan. Sebisa mungkin digunakan dana dengan efektif dan efisien, mungkin tanpa mengesampingkan kualitas proyek. Jadi budget yang diperlukan itu harus benar-benar diperhitungkan agar tidak sia-sia, agar proyek yang dilakukan tersebut terlaksana dengan baik dengan budget yang
sesuai dengan apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan. Selanjutnya, mitigasi masalah dan risiko. Nah, pada langkah selanjutnya ini, pada tugas yang ini, masalah dan risiko pasti akan muncul dalam proyek. Seluruh tim proyek manajemen harus siap dan sigap untuk menyelesaikannya dengan cepat, sehingga rencana proyek tidak keluar dari apa yang direncanakan sebelumnya. Resikonya adalah masalah potensial yang belum terjadi, namun patut diwaspadai dan mencari tahu bagaimana menghindari resiko tersebut jika benar-benar terjadi. Jadi, semisalkan kalau ada kendala yang terjadi ketika pembangunan proyek, eh, anggota tim proyek harus bisa menyelesaikan masalah yang ada tersebut karena setelah diberikan waktu oleh si klien dan setelah diberikan tenggat waktu, maka harus bisa diselesaikan dengan baik walaupun adanya muncul masalah atau risiko. Yang keenam, monitoring proses. Pada tugasnya ini, untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, project management bertugas untuk memonitor dan membandingkannya dengan blueprint proyek yang telah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, semua data proyek, laporan perlu dilihat dan dianalisis dengan sesama, apakah terjadi kemajuan yang diharapkan. Jika ada hal-hal yang harus diubah selama proyek berjalan, proyek manajemen harus menyesuaikan atau mengalokasikan kembali sumber daya untuk mengakomodasi perubahan ini. Jadi, istilahnya manajer proyek juga harus memonitoring proses yang dilakukan oleh setiap anggota tim proyek. Nah, dari proses memonitoring tersebut, si manajer bakalan tahu apa yang kurang, apa yang lebih mengenai proyek yang dibangun. Dengan begitu, dengan adanya monitoring proses ini diharapkan proyek yang dibangun akan bagus. Kemudian selanjutnya membuat laporan dan dokumentasi. Laporan dan dokumentasi adalah salah satu cara berkomunikasi dengan tim dan stakeholder. Tim membutuhkan informasi yang lebih terperinci dan stakeholder akan mencari data yang lebih luas untuk memeriksa kemajuan proyek. Dalam hal ini, proyek manajemen bertugas untuk membuat laporan dan dokumentasi dari proyek ketika proyek telah selesai. Dokumentasi dan laporan akan dikumpulkan, ditandatangani, dan diarsipkan pada akhir proyek dan akan dijadikan acuan saat merencanakan proyek serupa di masa depan. Nah, dengan adanya dokumentasi ini, jadi misalkan kalau ada klien baru yang membutuhkan perangkat lunak yang sama dengan berbagai perubahan yang sedikit berbeda, jadi tim proyek tidak akan susah lagi untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Jadi itu fungsinya membuat laporan dan dokumentasi. Nah, kemudian slide selanjutnya ini menjelaskan mengenai tahap manajemen proyek. Adapun tahap-tahapnya ada 5 tahap. Yang pertama, ada inisiasi. Nah, inisiasi ini merupakan tahap awal sebuah proyek, yaitu proses memulai menentukan sifat dan ruang lingkup sebuah proyek. Jika tahap ini tidak berjalan dengan baik, kemungkinan besar proyek dapat mengalami kegagalan. Yang dibutuhkan dalam proses ini adalah pemahaman tentang lingkungan bisnis dan memastikan bahwa proyek terkendali dengan baik. Setiap kekurangan harus segera dilaporkan dan diperbaiki. Tahap inisiasi ini mencakup rencana yang meliputi bidang-bidang berikut. Yang pertama, menganalisa kebutuhan bisnis. Yang kedua, menganalisa anggaran biaya. Yang ketiga, menganalisa stakeholder. Dan yang terakhir, piagam proyek. Jadi dalam inisiasi ini sangat penting sebelum kita melakukan perencanaan. Karena istilahnya kita berangan-angan dahulu apa yang mesti dilakukan, apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa melakukan proses selanjutnya pada tahap perencanaan. Dengan adanya
imajinasi yang ada, kita bisa menggambarkan apa sih yang dibutuhkan dari proyek yang diinginkan oleh klien atau customer. Yang kedua, tahap perencanaan. Proyek direncanakan secara lebih detail, merencanakan waktu, biaya, dan sumber daya yang memadai untuk keperluan kerja. Perencanaan proyek ini terdiri dari yang pertama, menentukan bagaimana merencanakan, yang kedua, memilih tim perencanaan, yang ketiga, menciptakan struktur rincian kerja, yang keempat, mengidentifikasi kegiatan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, yang kelima, memperkirakan sumber daya untuk kegiatan, yang keenam, memperkirakan biaya dan waktu untuk kegiatan, yang ketujuh, membuat jadwal kegiatan, yang kedelapan, membuat anggaran, dan yang terakhir, perencanaan risiko apabila terjadi sesuatu di luar rencana awal. Jadi, dalam tahap kedua ini, yaitu perencanaan, project manajer proyek harus benar-benar merencanakan proyek yang akan dibangun itu sebagus mungkin, semaksimal mungkin, agar proyek yang dibangun itu tidak sia-sia. Dan dengan perencanaan ini kita bisa menentukan waktu, biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, pelaksanaan. Nah, pada proses yang ini, apabila perencanaan telah cukup jelas dan detail, maka proyek dapat dilaksanakan dan tujuan proyek secara fisik akan dibangun. Tahap ini melibatkan alokasi, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti bahan dan anggaran. Jadi pada tahap ini, proyek yang sudah diinisiasi dan direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik, secara fisik akan dibangun. Jadi pada tahap ini akan mulai dibangun proyek yang sudah direncanakan tersebut. Kemudian tahap tahap 4, pengendalian. Nah, pengendalian dilaksanakan untuk mengamati pelaksanaan proyek agar proyek tetap berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang sewaktu-waktu dapat muncul di tengah jalan dapat diidentifikasi secara tepat waktu dan tindakan untuk menyelesaikan masalah dapat diambil. Pengendalian proyek melibatkan pengawasan ketat pada sumber daya, biaya, kualitas, dan budget. Pengendalian juga berarti menggunakan pengulangan umpan balik untuk merevisi rencana proyek dan pengaturan sumber daya keamanan diperlukan. Maksudnya pengaturan sumber daya kemana diperlukan. Pengendalian proyek meliputi yang pertama, mengukur kegiatan proyek yang sedang berlangsung. Yang kedua, pemantauan variabel proyek, yaitu ada biaya, usaha, dan ruang lingkup, dan lain-lain. Yang terakhir, mengidentifikasi tindakan dalam menyelesaikan masalah. Jadi, dalam pengendalian ini, proyek yang sudah berjalan sesuai rencana, semisalkan kalau ada masalah yang muncul di tengah jalan, jadi bisa dikendalikan dengan baik. Yang terakhir, penutup. Nah, penutupan merupakan akhir dari sebuah proyek. Kegiatan penutupan meliputi pengarsipan file dan pendokumentasian. Tahap penutupan terdiri dari yang pertama, kontrak penutupan, yaitu menutup setiap kontrak berlaku untuk proyek atau tahap proyek. Yang kedua, finalisasi, semua kegiatan di semua kelompok atau menutup proyek. Nah, pada tahap penutupan ini merupakan tahapan akhir dari manajemen proyek. Kemudian selanjutnya teknik manajemen proyek. Di slide ini menjelaskan mengenai teknik manajemen proyek. Teknik manajemen proyek dibagi menjadi dua. Yang pertama, PERT, dan yang kedua, CPM.
Yang pertama, PERT. PERT atau Program Evaluation Review Teknik yang merupakan manajemen proyek yang menggunakan 3 perkiraan waktu untuk tiap kegiatannya. Yang kedua, CPM. Nah, CPM ini atau disebut sebagai Critical Path Method adalah teknik manajemen proyek yang satu faktor waktu per kegiatan. Kerangka pemikiran PERT dan CPM. Kerangka pemikiran PRT dan CPM mengikuti 6 langkah dasar, yaitu yang pertama, mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan. Yang kedua, membangun hubungan antara kegiatan, memutuskan hubungan mana yang harus lebih dulu dan mana yang mengikuti yang lain. Yang ketiga, menggambarkan network keseluruhan proyek. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu atau biaya tiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan yang disebut jalur kritis. Yang keenam, menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Jadi dalam kerangka ini bisa kita tentukan langkah-langkah dasar untuk mendefinisikan proyek. Dengan menggunakan PRT dan CPM, maka dapat membantu pertanyaan seperti kapan proyek selesai, mana tugas yang penting yang tidak boleh ditunda, mana kegiatan yang tidak kritis, berapa probabilitas selesai sesuai jadwal, pada suatu waktu tertentu apakah uang yang dibelanjakan sama, lebih sedikit, atau lebih besar, apakah sumber daya cukup agar proyek tepat waktu, dan sejenisnya. Jadi dari PRT dan CPM ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah disebutkan sebelumnya akan muncul. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat ada scope, time, sama cost. Ini maksudnya segitiga manajemen proyek, di mana pada segitiga manajemen proyek ini harus terisi lingkupnya, waktunya, dan biayanya. Nah, untuk pertama, waktu. Waktu merupakan salah satu faktor terpenting dalam menangani suatu proyek. Setiap proyek memiliki batas waktu dalam penyelesaiannya, dan ada yang memerlukan waktu panjang, ada juga memerlukan waktu pendek. Waktu penyelesaian tugas dalam suatu proyek sangat tergantung pada jumlah orang dan pengalaman serta keterampilan orang-orang tersebut dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi, orang-orang yang sudah berpengalaman dan punya keterampilan sangat berpengaruh terhadap selesainya proyek yang akan dibangun. Kegagalan-kegagalan dalam memenuhi batas waktu penyelesaian proyek akan berakibat buruk terhadap organisasi. Misalnya, terjadi teguran dari pelanggan, denda akibat keterlambatan, mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap organisasi, dan biaya-biaya lainnya. Nah, salah satu penyebab ataupun alasan terjadinya kegagalan dalam memenuhi batas waktu penyelesaian proyek dalam suatu organisasi adalah kurangnya sumber daya yang dimilikinya. Jadi, waktu tersebut sangat penting dalam menyelesaikan suatu proyek, karena waktu yang sudah ditentukan oleh antara si klien dan manajer proyeknya dan yang sudah disepakati sangat mempengaruhi akan proyek tersebut. Semisalkan kalau proyek yang dibangun tidak tepat waktu dikerjakan, tidak tepat waktu diselesaikan, maka bisa dikenai denda. Yang kedua ada biaya. Setiap proyek memerlukan biaya dalam pelaksanaannya. Biaya-biaya tersebut diantaranya seperti biaya tenaga kerja, biaya peralatan, dan biaya-biaya sumber daya lainnya. Oleh karena itu, penganggaran atau budgeting atau perkiraan biaya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memastikan proyek yang dijalankan tersebut di bawah biaya tertentu. Nah, kadang-kadang manajer proyek harus mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mencapai batas waktu yang ditentukan, sehingga memerlukan biaya tambahan dan juga kemungkinan munculnya biaya
penalti akibat keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Jadi biaya juga sangat bergantung pada penyelesaian proyek. Jika biaya yang diberikan oleh si klien tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka si manajer proyek juga bisa mengalokasikan sumber daya tambahan sehingga agar batas waktu yang ditentukan bisa tercapai. Yang terakhir ada lingkup. Lingkup atau scope yang dimaksud di sini adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaksanaan proyek itu sendiri. Nah, hasil akhir tersebut harus didefinisikan secara spesifik dan dikomunikasi ke semua anggota tim yang melaksanakan tugas-tugas dalam proyek. Pada umumnya, komponen utama dalam lingkup adalah kualitas produk akhir. Seorang manajer proyek harus mengetahui cara untuk mengelola lingkupnya. Suatu proyek termasuk perubahannya yang akan berdampak pada waktu dan biaya. Nah, dalam lingkup ini melalui beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah tahapan dari manajemen proyek. Jadi lingkup ini sangat berpengaruh juga karena lingkup ini merupakan kualitas produk yang sudah dihasilkan pada akhir pengerjaan proyek. Nah, slide selanjutnya menjelaskan mengenai kategori hasil proyek. Kategori hasil proyek dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada sukses, yang kedua dalam tantangan, dan yang terakhir ada kegagalan. Nah, jadi yang pertama ini sukses. Yang gimana sih maksudnya sukses? Maksudnya itu seperti tujuan serta tahapan yang dilakukan semua baik itu dalam hal biaya, waktu, dan sumber daya terlaksana dengan baik sehingga proyek tersebut dapat dikatakan sukses apabila memenuhi hal yang sudah dibaca tersebut. Yang kedua dalam tantangan. Nah, dalam tantangan ini maksudnya proyek yang dibangun memiliki setidaknya kekurangan 1 atau 2 kekurangan. Entah itu dalam hal biaya, dalam hal waktu, dan dalam hal sumber daya. Dan yang terakhir kegagalan. Nah, kegagalan di sini dimaksudkan karena kegagalan di sini maksudnya jika proyek yang dibangun tersebut memiliki banyak kekurangan seperti dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya. Slide selanjutnya menjelaskan mengenai metodologi manajemen proyek. Nah, metodologi manajemen proyek ini dapat dibagi menjadi 6. Sebenarnya mungkin banyak ya, tapi saya hanya memasukkan 6 saja. Nah, yang pertama ada waterfall, di mana waterfall ini kerap kali kita dengar. Waterfall ini merupakan metode sekuensial. Jadi, metodenya tersebut sangat terstruktur dengan rapi, seperti layaknya air terjun. Tapi metode waterfall ini memiliki banyak sekali kekurangan. Yang kedua, agile. Yang ketiga, ekstrim. Yang keempat, interaktif. Yang kelima, incremental. Nah, incremental ini tahapannya sama seperti waterfall, cuma jika waterfall tersebut memang sekuensial, tetapi jika pengerjaan waterfall ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan, sedangkan incremental ini bisa. Dan yang terakhir, phases. Nah, yang terakhir nih, kesimpulan. Kesimpulan dari manajemen proyek ini adalah manajemen proyek merupakan ilmu manajemen khusus dalam hal pengelolaan proyek, baik itu proyek pemerintah dan swasta, mulai dari proses inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penutup. Dalam manajemen proyek terdapat segitiga manajemen proyek, di antaranya ada waktu, biaya, dan lingkup atau scope. Tahapan dari manajemen proyek termasuk ke dalam lingkup segitiga manajemen proyek. Nah, manajemen proyek memiliki stakeholder yang merupakan orang yang berpengaruh terhadap jalannya suatu proyek. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.